Halo sahabat, kembali lagi di Garda Republik Indonesia. Kali ini kita tidak akan membahas seputar politik. Kali ini kita akan membahas sebuah video yang lagi viral. Dan saya akan memberikan sebuah wawasan yang bisa membuka mata Anda semua. Apa itu? Ya, pacu jalur. Pacu jalur yang lagi mendunia videonya. Nah, pacu jalur, sebuah tradisi khas dari Riau, kini tengah menjadi sorotan dunia berkat viralnya di media sosial, baik itu TikTok, Instagram, dan media sosial lainnya. Tradisi ini bukan hanya sekedar perlombaan perahu panjang, melainkan juga syarat makna dan filosofi yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Kuantan Singinyi. Setiap tahunnya, festival ini menarik ribuan penonton, baik lokal maupun mancanegara, yang ingin menyaksikan keindahan dan semangat kebersamaan yang terpencar dari ajang ini. Awal mula pacu jalur bermula pada abad ke-17 sebagai alat transportasi sungai yang vital di rantau Kuantan. Pada masa penjajahan Belanda, tradisi ini berkembang menjadi sebuah perlombaan untuk merayakan hari ulang tahun Ratu Wilhelmina. Setelah Indonesia merdeka, pacu jalur bertransformasi menjadi pesta rakyat yang memperingati hari kemerdekaan dan hari besar keagamaan. Kini, perahu panjang yang disebut jalur ini dihiasi megah dan diayu oleh puluhan pendayung yang bekerja sama dengan irama yang serasi mencerminkan nilai kebersamaan dan kerja keras masyarakat setempat. Fenomena viral pacu jalur di TikTok dan di media sosial lainnya juga memunculkan tren aura farming, di mana gerakan khas para bocah pendayung yang menari dan mengayun di ujung perahu menjadi daya tarik tersendiri. Gerakan ini bukan hanya sekedar hiburan, tetapi memancarkan aura percaya diri yang sangat kuat, sehingga menarik perhatian netizen global dari berbagai negara. Popularitas ini menjadi momentum penting untuk melestarikan budaya lokal sekaligus meningkatkan kunjungan wisata ke Riau. Nah, kali ini kita akan membahas sejarah pacu jalur. Sejarah pacu jalur itu, tradisi pacu jalur telah ada sejak tahun 1900 di Kabupaten Kuantan Singinyi, Riau. Daerah yang dikenal sebagai Rantau Kuantan ini menjadi tempat berkembangnya tradisi mendayung perahu panjang yang semula bersifat lokal hingga akhirnya tumbuh menjadi festival budaya tahunan berskala nasional. Pada masa itu, jalur atau perahu panjang merupakan alat transportasi air utama masyarakat. Nah, jalur digunakan untuk mengangkut hasil bumi seperti pisang, tebu, dan lain-lainnya, serta mampu memuat hingga 40 orang karena jalur memiliki ukuran besar dan panjang. Pembuatannya juga melibatkan banyak orang dan tidak dimiliki secara pribadi, melainkan menjadi milik bersama di setiap desa. Seiring waktu, jalur dipacu dalam rangka memperingati hari besar Islam seperti Maulid, Idul Fitri, dan Tahun Baru Hijriah. Usai perlombaan, masyarakat mengadakan makan-makan bersama sebagai bentuk kebersamaan. Sebelum masa kolonial Belanda, lomba jalur diselenggarakan oleh para pemuka adat. Pemenang akan mendapatkan merawa, yaitu bendera segitiga dari kain warna-warni dengan renda. Sebagai bentuk penghargaan, ukuran merewa disesuaikan dengan posisi juara. Pada masa penjajahan Belanda, pacu jalur mulai mengalami perubahan bentuk nih kawan-kawan. Selain digunakan untuk lomba, jalur juga dipakai untuk menyambut tokoh adat atau bangsawan, dihias dengan kain, selendang, dan payung. Tradisi pacu jalur juga sempat dijalankan untuk memperingati hari lahir Ratu Wilhelmina dari Belanda pada bulan November. Namun saat masa penjajahan Jepang, kegiatan ini terhenti karena kondisi ekonomi masyarakat yang memburuk. Baru pada tahun 1950, saat situasi sosial dan ekonomi mulai membaik,
Pacu Jalur kembali digelar oleh masyarakat Kuantan Singingi. Kenaikan harga karet atau komoditas utama pada saat itu juga turut mendukung kebangkitan tradisi ini. Seiring berjalannya waktu, Pacu Jalur mengalami perubahan makna. Dari tradisi yang awalnya berkaitan dengan perayaan keagamaan atau festival kolonial, kini menjadi bagian penting dalam perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Festival ini telah masuk dalam kalender pariwisata nasional dan menjadi simbol kebanggaan serta kekompakan masyarakat Kuantan Singingi. Pacu Jalur menggunakan perahu sepanjang 25 hingga 40 meter. Wah, panjang banget, bukan? Terbuat dari batang pohon utuh, terutama pohon kulim yang kuat. Perahu ini bisa ditumpangi 40 sampai 60 pendayung pria dewasa dan dihiasi dengan ukiran kepala naga, harimau, atau ular bagian depan. Setiap perahu memiliki peran penting yang dibagi ke dalam beberapa posisi. Mau tahu posisinya ada berapa? Ada 4, yaitu tukang onjai yang pertama, memberi aba-aba dan menjaga ritme gerakan. Yang kedua, tukang tari. Nah, penari kecil di ujung perahu yang menari mengikuti irama. Yang ketiga, tukang timbo, menimba air agar jalur tetap ringan. Nah, yang keempat, tukang galah, membantu arahkan haluan saat mendekati garis finish. Popularitas Pacu Jalur di media sosial, terutama TikTok dan Instagram, telah membawa tradisi ke panggung dunia. Video-video yang menampilkan keindahan perahu, gerakan sinkron para pendayung, dan semangat penonton telah ditonton jutaan kali. Bahkan diunggah ulang oleh figur publik dan klub olahraga dari berbagai negara. Fenomena ini menunjukkan bahwa kearifan lokal Riau memiliki daya tarik universal yang mampu bersaing di panggung global. Tren aura farming yang muncul dari gerakan pendayung Pacu Jalur di TikTok atau Instagram adalah contoh bagaimana budaya tradisional bisa beradaptasi dan dikenal luas melalui media digital. Gerakan khas yang memadukan tarian dan keseimbangan di atas perahu panjang ini menjadi viral karena kesan keren dan percaya diri yang terpancar. Sehingga banyak netizen di seluruh dunia meniru gaya tersebut. Hal ini tidak hanya mengangkat tradisi lokal, tetapi juga memperkuat identitas budaya dan kebanggaan masyarakat Riau. Dengan segala keunikan dan nilai budaya yang terkandung di dalamnya, Pacu Jalur bukan hanya sebuah perlombaan, tetapi juga simbol kebersamaan, penghormatan terhadap alam, dan kebanggaan masyarakat Riau yang kini mendunia. Festival ini menjadi bukti nyata bahwa tradisi lokal bisa terus hidup dan berkembang di era modern, bahkan menjadi magnet wisata dan inspirasi global. Oke, bagaimana menurut kalian budaya lokal khas Indonesia yang mampu mendunia? Terus ikuti kami untuk menambah wawasan kalian semua. Jangan lupa komen di bawah. Dan juga like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.